Merdeka ini sudah mungkin ada sekitar 6 atau 6 tahunan lah. Cuma di kita memang di Kementerian Agama baru diberlakukan 2 tahun. Nah, kami Madrasah Alia Al-Syiddah tahun depan menggunakan kurikulum 2000 kurikulum Merdeka. Madrasah Raya itu yang digagas oleh Menteri sekarang Pak Nadiem. Kita sekarang ini baru masih menggunakan tahun akhir menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum kurikulum Merdeka pun baru nanti kelas 10 saja. Jadi kelas 11-12-nya masih tetap menggunakan kurikulum 2013 karena memang penghabisan nggak bisa dari kelas 11 naik ke kelas 12. Tapi kertas yang tadi mana yang ini? Di Kampung Alika tiba-tiba dirubah. Nggak mungkin ya, karena kita harus estafet. Nanti ke siswa baru yang tahun angkatan tahun 2004 baru kita menggunakan kurikulum Merdeka, Urmer. Nah, bagaimana implementasinya? Ya sama saja sebetulnya dengan sekolah-sekolah lain. Biasanya kurikulum itu dibuat untuk di awal tahun ajaran baru. Jadi kami biasanya membuat satu tim untuk membuat kurikulum itu sudah hanya penjabaran kurikulum dilaksanakan oleh tim. Kami itu dibikin siapa saja yang terdiri dari tim, yang jelas kepala sekolah, para wakamat, kepala ya, kemudian ditambah guru. Apa yang dirumikan? Yang pertama adalah yang jelas adalah visi misi ya, peninjauan kembali visi misi itu harus dilaksanakan setiap tahun, karena kadang-kadang visi misi yang tahun sekarang itu tidak bisa digunakan untuk tahun yang akan datang. Tapi ada kalanya kalau visi misi itu masih sinkron dengan keadaan zamannya masih bisa digunakan. Jadi tidak serta-merta visi misi juga itu. Nah, visi misi ini mencerminkan bagaimana harapan dan keinginan dari sekolah itu dalam visi misi, dan itu wajib setiap guru tahu bagaimana visi misi kita. Nah, kalau sekarang kami ini visi misi yang terbaru itu baru 2 tahun. Karena apa? Sudah menuju ke masalah-masalah teknologi, lebih fokus. Kalau dulu teknologinya hanya secara umum, tapi sekarang sudah menukik sekali ya. Kemudian yang kedua, sesudah dibuatkan itu, maka biasanya saya selaku ketuanya, karena memang wakamat kurikulum, biasanya saya menjabarkan lagi dari kurikulum yang sudah ada dari pemerintah, dijabarkan di dalam dokumen 1, kemudian ada lagi dokumen 2 dan dokumen 3. Dokumen 1 itu berisi tentang program-program selama 1 tahun. Dokumen 1 itu isinya program selama 1 tahun. Apa saja ya, yang jelas menyangkut kalender akademik atau kalender akademik dari kalender pendidikan yang digaungkan oleh pemerintah. Kan ngasih kalender pendidikan nih untuk 1 tahun. Misalnya ujian tanggal sekian, PTS tanggal sekian, kita jabarkan lagi, sesuaikan dengan keadaan sekolah. Cuma rentang waktunya misalkan ujian seperti sekarang, ujian kelas 12 asesmen madrasah itu dilaksanakan mulai tanggal 4 Maret sampai tanggal 30 Maret. Di tanggal itu kita cari, nah itu kita bikin schedule-nya, kalender akademiknya disebutnya. Kalau kalender dari pemerintah disebut kalender pendidikan, kalau di kami disebut kalender akademik. Artinya seluruh kegiatan juga tercantum di kalender akademik, mulai di rapat setiap bulannya tanggal berapa. Itu kan setiap bulan kita evaluasi ya. Evaluasi itu bukan hanya menyangkut program guru mengajar ke kelas, absensi guru, bukan, tetapi menyangkut juga ke masalah absensi siswa, kemudian bagaimana keadaan siswa, peningkatan siswa, yang menyangkut KBM, kegiatan itu di dokumen 1 tertuangnya, sampai ke dalam mata pelajaran, untuk kurikulum mata pelajaran yang akan disampaikan atau yang akan diberikan kepada guru. Itu ada di sana, ada di dokumen 1. Dokumen 2. Itu adalah perjalanan dari kegiatan
mengajak guru. Apa isinya? Isinya adalah silabus, kalender akademik, tujuan-tujuan dari setiap mata pelajaran itu tertuang dalam dokumen itu namanya silabus. Dari silabus kemudian dirangkum lagi menjadi dokumen jadi RPP. Kemudian program-program remedial, program-program kegiatan ulangan harian, pokoknya yang menyangkut seluruh kegiatan guru hari-hari ada di dokumen 3. Semua guru harus mengumpulkan. Jadi kita punya dokumen satu menyangkut 1 tahun program yang harus dilaksanakan oleh guru. Dokumen 2 tentang silabus, jadi kita bedah silabus dari setiap mata pelajaran. Dokumen 3 sesudah dibedah, guru kan konsen dalam RPP. RPP mereka bikin RPP, kemudian nilai KKM-nya, nilai batasan yang paling rendah itu mau berapa nilainya, itu ada di dokumen 3 dan itu dilaksanakan oleh setiap guru. Dari setiap program-program yang sudah dibikin oleh guru, kemudian kita memanggil pengawas. Biasanya bukan memanggil pengawas, akan memeriksa semua dokumen-dokumen administrasi guru. Biasanya dokumen itu bulan Juli, Agustus, September itu biasanya dilaksanakan pemeriksaan. Kita tidak melihat benar dan salah dalam dokumen itu, tapi kita hanya melihat program-program yang tersampaikan, program-program yang akan disampaikan, buku-bukunya apa saja, ulangannya seperti apa bentuknya, apakah kan sekarang sudah mulai ulangannya kalimatnya HOTS ya, sistem HOTS itu sudah mulai seperti itu. Itu biasanya dilaksanakan di bulan September sesuai dengan agenda. Kalau memang sesuai dengan September tanggal 10 misalkan harus mengecek ini, ternyata beliau pengawasnya ada di sekolah lain, makanya di kalender akademik biasanya disampingkan tanggal ini sewaktu-waktu bisa berubah. Kemudian masalah-masalah rapat, mungkin Bapak kadang-kadang seperti bulan kemarin Bapak Kepala harusnya mungkin rapat, ternyata beliau Bapak Kepala rapat di hal seperti itu. Itu yang bisa disampaikan mengenai satu lagi untuk dari sekolah ini, apakah ketika ya kurikulum itu sudah digulirkan, ketika sudah ada turun, apakah ada pengemasan secara khusus dari pihak ini, dari pihak sekolah mungkin secara tuntutan ataupun kriterianya itu udah ada kan, seperti apa nanti kayak prokernya, program kerjanya seperti apa ke depannya. Nah, ada tidak dari sekolah ini memang mengemas khusus dari salah satu program atau salah satu poin daripada kurikulum itu sehingga yang menjadi inovasi baru. Gini, tadi kan udah disampaikan bahwa kita yang pertama adalah bedah kurikulum dulu yang dari pemerintah. Itu di dalam bedah kurikulum itu semua keinginan pemerintah itu harus kita bedah. Apa nih? Karena pada waktu pemerintah menggaungkan kurikulum 2013 hanya dalam bentuk silabus dan program-program global ya, itu kita nggak cukup sehari. Nah, kemudian diaktualisasikan atau direcah lagi menjadi oleh beberapa kelompok guru, direcah lagi ini untuk mata pelajaran MIPA itu matematika dan IPA, ini untuk mata sosial, ini gurunya ini. Nah itu seperti itu program kerjanya. Semua wajib punya program kerja, mulai dari wali kelas, mulai dari guru, mulai dari kepala rem, mulai semua ada. Karena apa? Karena itu nanti menyangkut ke dalam penilaian kepala madrasah. Kalau setiap guru, setiap jabatan terkecil apapun juga kalau tidak punya program kerja, nanti kita bingung mau bikin job desk-nya seperti apa. Ya, jadi program kerja dulu seperti ini. Nah, job desk-nya apa? Misalkan wali kelas, job desk-nya apa sih wali kelas? Apa cuma absen doang? Cuma ngisi rapot tuh? Ternyata tidak kan ada pembinaan,
kemudian di dalam pembinaan itu melihat keadaan siswa satu persatu, keadaan orang tua kan tidak sama ya sama tua. Siswa anu malas, anu gitu, iya, banyak tingkah, anu nilainya begini, anu nilainya begitu, itu ada. Jadi tidak ada yang mengkhususkan satu, itu nggak ada. Semua wajib punya program kerja, nggak ada yang ini satu aja nih program yang ini satu aja bidang kesiswaan, nggak ada. Semua rata seperti itu pekerjaannya. Cuma kita memang memberikan apa ya, formatnya nih, wali kelas itu formatnya sendiri, silakan Bapak dan Ibu isi formatnya. Saya yang bikin memang formatnya, misalkan sampai tempat duduk pun sebetulnya harus diatur tempat duduk siswa, karena harus rolling kita. Sebulan sekali ayah nanti belajar jereng kan pindah ke sebelah sana, jadi kebagian itu harus berubah gitu. Tidak boleh dengan itu saja, rotasi ya. harus ada rotasi dengan yang lain. Karena apa? Karena ya itu yang menjadikan, maaf sekarang ada geng-gengan itu mungkin bisa jadi salah satunya adalah kurangnya anak diraih. Jadi anak pada waktu geng-gengan dibiarkan. Nah ini kerjasamanya salah satunya adalah BP sampai BP ada program kerja. Jadi nggak ada ya satu dibukukan, semua dibukukan, pasti semua dibukukan. Itu terkait kurikulum itu Bu, terus ya sudah ya kita pengen tahu lagi sih analisis di sekolah ini mungkin ya seperti apa ini. Jadi kita juga seperti itu kurikulum. Cuma tapi setiap sekolah itu sebetulnya sama kurikulum itu. Kalau 2013 sama, cuma dalam penjabarannya pasti akan berbeda. Di sini di kami itu tidak ada UTS, ujian tengah semester nggak ada. PTS ya, disebut penilaian tengah semester, kalau sekarang PTS disebut. Di sekolah lain bisa jadi ada. Karena apa? Sebetulnya di kurikulum 2013 penting nggak penting PTS, karena PTS itu adalah sama dengan ulangan harian. Jadi kami ngambilnya biasanya nilai-nilai tersebut nilai dari ulangan harian ditambah dari nilai-nilai proyek. Apa saja proyeknya, misalkan bikin makalah atau misalkan bikin sesuatu yang kunjungan ke, misalkan saya pelajaran geografi ngajak, saya biasanya tentang alam sekitar kan, kalau geografi tentang batu-batuan, silakan ke gunung cari jenis batu-batuan yang kamu dapatkan, batu-batu lempeng, batu warna kuning, warna hijau dan sebagainya, jadi beda-beda. Nah seperti itu biasanya kalau di kami. Ya, siap. Materi poin itu nanti ngerjain aja.